Ya, pemirsa kembali di Speak After Lunch dan kita masih berbicara mengenai cuaca buruk. Mas Agi, bisa disebutkan ini ada tidak sih data dari BMKG mengenai bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi di Indonesia saat ini? Ya, jadi kalau kita bicara bencana yang akibat cuaca, ya, sebab air lah katakanlah begitu, kita sebut dengan hidrometeorologi. Jadi sebetulnya banyak yang terjadi karena faktor cuaca ini ya. Misalnya banjir ya, banjir dan banyak yang diasosiasikan juga dengan genangan ya, genangan karena hujan juga begitu. Kemudian juga kita bedakan banjir dan juga banjir bandang. Kalau banjir bandang ini biasanya diakibatkan hujan yang sebetulnya periodenya tidak terlalu lama begitu, tapi sangat besar sekali dan biasanya di daerah-daerah lereng ataupun pegunungan. Nah ini setiap wilayah jadi resistensinya masing-masing. Kemudian juga yang paling meningkat Mbak di 2016 itu adalah tanah longsor. Dan perlu kita ketahui justru jumlah bencana hidrometeorologi terbanyak dari akhir tahun lalu hingga saat ini itu justru longsor. Artinya apa? Jalur-jalur yang rawan longsor begitu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan itu ketika periode-periode hujan ya. Dan mungkin kawan-kawan juga sudah bisa menaruh rambu-rambu barangkali kalau daerah ini akan rawan longsor ketika terjadi. Tapi kalau dikalkulasi kira-kira peningkatannya berapa ya Mas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin? Ya, jika kita lihat dari 3 bulan terakhir di 2016 kemarin itu peningkatannya dari tahun-tahun sebelumnya itu di atas 200%. 200%? Artinya sangat banyak sekali karena ya itu ketika kita bicara itu memang di 2016 kita La Nina ya. Jadi memang curah hujan cukup tinggi di sana dan tadi bicara pengaruhnya juga longsor, banjir bandang gitu. Tapi juga ada hal lain Mbak sebetulnya kita perlu perhatikan juga karena ketika kita bicara intensitas tinggi memang pas di musim-musim penghujan. Tapi ketika masa-masa peralihan nanti kita isunya akan bergeser. Kita akan mulai bicara tentang potensi puting beliung, angin kencang, kemudian juga kilat petir seling melanda beberapa tempat dan nanti Maret April itu yang lebih kita perlu waspada. Lebih perlu waspada. Oke, kita akan lihat lagi ini ada peta perakiraan cuaca ini untuk tanggal 26 ya, 26 Februari. Kalau misalnya tadi 25, itu kan terlihatnya hujan masih di mana-mana gitu ya, masih menyebar. Nah, ini sudah terlihat bersih nih Mas. Baik. Di apa 26 memang seperti ini? Betul. Inilah dinamika cuaca Indonesia. Variatif sekali, dinamis sekali setiap harinya. Kita tidak hanya bicara bulanan, Mbak. Kita bicara harian sampai 3 jaman bahkan hingga per jam. Karena pertumbuhan awan hujan di Indonesia itu termasuk kategori cepat di dunia ini, Mbak. Karena energi kita besar gitu akibat radiasi yang besar. Dalam 1 jam saja kita bisa memperoleh awan hujan ya yang menjulang sangat tinggi begitu. Nah, itulah karakter khas yang dimiliki oleh Indonesia dan kita lihat memang di 26 sedikit berkurang tapi kawan-kawan di itu ya Maluku Tenggara dan daerah juga di sekitar gitu ya, di daerah timur lebih intens ya di sana. Walaupun beberapa lokasi nampak itu artinya peluang-peluang hujan lokal, Mbak. Jadi hujan lokal itu juga bisa diakibatkan karena faktor topografis. Contoh saja misalnya Jakarta sama Bogor, Mbak. Kita nggak jauh begitu ya. Tapi di Bogor petir lebih sering begitu. Terus hujan di pagi ya sore ini lebih sering. Nah, ini masih akan banyak karakter hujan seperti itu. Oke, Pak Rudi, kalau misalnya kita lihat ini tadi 25 Februari itu masih tersebar gitu ya hujan di mana-mana dan sehari setelahnya ini diperkirakan hujan lebih bersih begitu, cuaca akan lebih terang. Ini sebenarnya mengapa Pak? Apakah ada dampak global warming di sini? Jadi memang kita sendiri sekarang ini masih menunggu-nunggu gitu ya. Kecenderungannya ini kemana gitu ya. Nah, tapi dari logika saja bahwa menurut laporan dari IPCC itu 2007 itu radiative forces matahari itu tingkat radiasi matahari itu meningkat sekitar 90 watt per meter persegi. Itu pasti berdampak di bumi itu. Menimbulkan perubahan kesetimbangan cuaca dan iklim ya, seperti itu. Nah, salah satunya ya seperti yang kita alami sekarang ini El Nino lebih ekstrim ya kan, La Ninanya juga ekstrim juga pasti ya kan, karena El Nino ekstrim, La Nina pasti ekstrim karena itu kan negatif positif gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir kali kemarin itu ada semacam analisis, memang kita bilang katanya sekarang ini periode Lanada bukan La Nina, tapi ada interferensi cuaca. Jadi kalau misalnya panasnya lebih gitu ya, tapi habis itu hujannya sangat ekstrim seperti itu. Nah, jadi yang dinamakan interferensi cuaca seperti itu. Ya, inilah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini dan memang harus diwaspadai betul begitu ya Pak. Oke, Mas Agi, ini terakhir berapa persen sih Mas akurasi dari perakiraan cuaca yang dimiliki oleh BMKG agar ini masyarakat mau lagi nih lihat perakiraan cuaca? Ya betul, kalau kita bicara akurasi ya,
memang kalau didasarkan jenis perakiraannya memang kita banyak variasinya. Tapi in general Mbak, perakiraan BMKG ini sudah berada di atas 70%. 70%. Bahkan terakhir kita dapatkan 76%. Artinya apa? Ini untuk reguler ya. Artinya nilai ini untuk perbandingan dengan katakanlah lembaga BMKG lain di luar negeri sana itu termasuk kategori tinggi. Dan semakin detail perakiraannya, misalnya 3 jam lagi begitu Pak, 12 jam lagi sampai 3 jam itu justru semakin meningkat lagi, bahkan bisa sampai 90% di beberapa kota. Kawan-kawan kita di Bengkulu itu bisa sampai 95% Pak akurasinya gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Agi sudah hadir di sini dan juga Pak Rudi sudah hadir di Speak After Us pada siang hari ini. Semoga nanti memang masyarakat Indonesia lebih sadar lagi begitu ya bagaimana kondisi cuaca kita, karena memang kita berhadapan dengan alam yang tidak bisa kita tolak. Bagaimana kesiapan kita sendiri. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Speak After Lunch pada siang hari ini yang mengangkat tema mengenai cuaca buruk, dan kita harapkan ada kesadaran dari masyarakat Indonesia mengenai cuaca yang terjadi di Indonesia. Ya, saya Laura Elvina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.